Bertanya ke awal mula tauhid karena ada proses berpikir bagaimana dengan dalil apa tuh? Oh, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadarah. Berpikirlah tentang tentang apa? Tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Jangan berpikir tentang karena Allah, karena kalian itu tidak akan mampu untuk memikirkannya. Benar, nggak salah. Jadi itu justru menunjukkan bahwa kita ini harus menjalani proses berpikir di dalam rangka beriman. Cuma proses berpikir itu harus sesuai dengan objeknya. Apa objek berpikir itu? Fakta. Sesuatu yang ada faktanya, faktanya bisa terindra, maka itu bisa menjadi objek berpikir. Kita bisa berpikir tentang sesuatu. Tapi kalau sesuatu yang kita ini tidak tahu faktanya, kita tidak bisa. Nah, sehingga ada rambu-rambu. Kalau berpikir itu, yang dimaksud berpikir, berpikirlah. Renungkan, pikirkan, telaah, teliti makhluk Allah. Dari situ Anda akan berkesimpulan di balik makhluk ini ada pencipta. Jangan berpikir tentang Allah. Allah itu gimana ya? Allah sekarang di mana ya? Nah, itu nggak boleh memikirkan Allah itu gimana ya? Allah itu merah apa putih? Allah itu hitam apa legam? Allah itu apa? Tinggi apa pendek? Allah itu ada di mana? Sekarang Allah sedang apa? Jangan tanya kepada Allah aina. Jangan tanya kepada Allah kaifa. Jangan tanya kepada Allah mata. Jangan. Gak boleh ada pertanyaan-pertanyaan kepada Allah tentang zat Allah. Cukup terkait dengan zat Allah. Allah seperti apa? Kita hanya menerima informasi. Nah, di dalam Quran disebutkan Allah itu Khaliq, udah. Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu muridan, Allah itu qadiran muridan, Allah itu mutakallim, Allah itu hayyan, Allah itu sami, Allah itu basir. Gitu. Udah, terima. Gak usah lebih jauh dari itu. Gimana ya? Apa bedanya? Oh, apa bedanya? Jadi Allah itu kalau kita mendengar dengan telinga, Allah itu mendengarnya gimana ya? Ada alat nggak ya? Atau gimana organ pendengaran Allah itu? Ini sudah di luar ranah akal. Itu yang tidak boleh maksudnya. Tafakkur itu. Tafakkur itu objeknya adalah yang bisa diindra. Kalau sesuatu yang tidak bisa diindra, maka nanti kesimpulannya bukan pemikiran, tapi asumsi, takhoyul, hayalan, hayalan tentang Allah, gitu loh. God must be crazy. Wah, gitu ada film begitu. Tuhan mesti gila. Coba, kesimpulannya apa tuh? Kesimpulan yang ngaco. Kenapa itu? Karena dia menghayal tentang Allah, berpikir tentang Allah, nggak bisa. Gitu. Jadi tentang Allah itu kita hanya menerima informasi. Allah itu seperti apa? Nah, akal nanti bisa membuktikannya. Gitu. Kalau informasi itu telah dinyatakan Allah itu alim, akal bisa membuktikan hanya pada perkara yang bisa dibuktikan oleh akal. Itu Allah, akal mengerti kalau Allah itu berilmu. Allah tidak dimengerti kalau Allah itu dikatakan tidak berilmu. Masa yang mencipta segala sesuatu tidak berilmu? Bagaimana bisa? Allah itu maha berilmu, bahkan sumbernya ilmu, dimengerti oleh akal. Justru tidak dimengerti kalau itu bodoh. Allah sifatnya bodoh, enggak dimengerti oleh akal. Hanya sampai di situ. Nah, tidak sampai kemudian ilmunya Allah itu seperti apa kepada. Jadi kalau ilmu itu berarti ada guru. Siapa gurunya Allah? Siapa muridnya Allah? Di mana sekolahnya Allah? Nah, itu nggak boleh.
Gitu. Karena Allah itu sudah dibatasi mukhalafatil hawadis. Itu contoh. Jadi tafakur itu jangan mentafakuri, berpikir tentang zat Allah karena la taqdiruna qadrah. Kalian tidak akan bisa mampu, tidak akan mampu qadrahu, mengira-ngira, mampu memutuskan tentang zat Allah itu seperti apa. Dan diwajibkan, bahkan nggak boleh, haram. Kalau ada orang yang memikirkan tentang zat Allah sehingga disimpulkan begini berdasarkan akal, dia bohong itu. Itu namanya khayalan. Khayalan. Sesuatu yang didasarkan kepada khayalan karena dia tidak tahu faktanya, itu namanya takhayyul. Karena itu jangan melakukan takhayyul. Jangan percaya dengan tahayul. Tahayul itu takhayyul. Tahayul. Jadi berfantasi.